Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga sehat selalu dan lancar puasanya. Hari ini balik lagi bersama aku Fatimah dan temanku Elvida. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Mbak Eryana Ristiani yang biasa lebih akrab dipanggil Mbak Nana. Mbak Nana, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar kan, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Nggak spesial banget ya ini ya. Spesial banget pakai martabak. Spesial banget dong alhamdulillah. tentunya. Ya. Ya, jadi hari ini kita bakal sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol bareng Mbak Nana. Jadi siapakah Mbak Nana ini gitu. Jadi kita akan ulik gitu. Kita akan cari tahu siapa sih sosok di tengah-tengah kita saat ini gitu. Jadi aku kemarin ini nih ngepoin IG-nya Mbak Nana. Jadi aku lihat di feed-nya Mbak Nana tuh banyak ada foto-foto makanan gitu ya Mbak, yang ala-ala food fotografi gitu. Nah itu gimana tuh? Apa emang hobi foto-foto kayak gitu? Apa bahkan emang jadi profesi? Kalau dikatain profesi sebenarnya bukan ya, karena aku juga nggak hanya suka-suka aja. Jadi itu menurut aku food fotografi itu hanya sekedar hobinya aku aja. Jadi bukan aku jadikan sebagai profesi gitu ya? utama, apalagi income-nya aku kayak Oh gitu, iya, enggak sama sekali gitu. Jadi cuma hiburan ketika Iya, refreshing bener-bener aja gitu hiburan. ya. Ketika waktu luang gitu mungkin ya. Ketika waktu luang aku kayak gitu. Jadi aku lebih healing lah, cara aku healing gitu ya. Healing ya. Iya, Bahasa anak sekali muda aja zaman ya, sekarang bukan. healing. Healing bukan hilang ya. Oh iya, bener. Terus ya lanjut aja tadi. Karena banyak anak-anak muda saat ini yang healingnya itu, proses healingnya itu lama-lama jadi hilang soalnya. Oh iya, jadi gak jelas ya Iya, mau jadi ngapain. nggak jelas. Gimana tuh gimana? Maksudnya healing jadi hilang tuh gimana Mbak Ana maksudnya? Iya, healingnya itu maksudnya mengambil sesuatu hal yang negatif kemudian dia jadi hilang arah seperti itu. Hilang Ya. arah ya maksudnya. Berkedoknya healing Oke. gitu Iya, kan. betul. Oke. Ya, terus awal mulanya berkecimpung atau tertarik sama dunia kayak gitu gimana nih Mbak Ana? Apa emang awalnya tertarik sama dunia fotografi gitu? Atau memang suka makan jadi suka food fotografi gimana suka nih? makan jadi Mungkin suka itu ya. foto gitu. Mungkin Berawal dari salah situ. satu motivasinya adalah karena aku suka makan ya. Enggak sih, sebenarnya awalnya aku nggak sengaja masuk ke dalam dunia, atau aku nggak bisa bilang kalau itu aku expert di dunia food fotografi, enggak ya. Kayak gitu. Jadi kayak lebih aku awal mulanya itu malah sesuatu hal yang nggak aku sangka-sangka. Jadi tiba-tiba aja aku menemukan di Instagram sebuah akun gitu ya. Di situ tuh isinya adalah kumpulan orang-orang upload foto setiap hari kayak gitu. Tapi upload fotonya tuh upload foto tentang makanan. Oh, Betul. gitu. Iya, jadi ada challenge setiap harinya. Nah, akhirnya di situ ada grup-grup kayak gitu. Nah, isinya itu rata-rata adalah ibu-ibu. Jadi perempuan-perempuan gitu, bahkan bukan laki-laki. Padahal kalau kita melihat dunia fotografi itu kan lebih banyak dilakukan Dominasi sama laki-laki ya. betul. kebanyakan. Tapi ternyata di situ adalah ibu-ibu semuanya. Dan awalnya aku hanya pakai gadget, pakai kamera biasa, pakai HP betul. Oh, kamera HP, bukan kamera yang punya DSLR gitu ya. Betul, nggak belum sampai ke situ, karena mungkin aku juga awalnya nggak bisa di SLR juga gitu kan, jadi harus belajar juga awalnya kayak gitu. Jadi awalnya pakai kamera biasa, kamera HP biasa. Oh, jadi mana kayak explore, nyoba-nyoba gitu ya. Jadi awal mulanya bukan yang langsung pakai kamera gitu. Terus apa tertarik juga sama genre fotografi, kan tuh udah banyak banget ya Mbak Nah. Apa emang tertarik yang lain juga atau cuman paling cocok cuman Food fotografi aja gitu? Kalau genre fotografi itu sebenarnya banyak ya, luas gitu kan. Tapi aku lebih suka cenderung ke food fotografi aja. Aku nggak suka kalau yang misalnya Kayak street gitu. street fotografi gitu, Iya. aku nggak begitu suka. Kenapa? Karena di situ kan kita harus menangkap momen ya. Iya. Nah, kadang-kadang aku itu bukan tipikal orang yang kemana-mana tuh aku bawa gadget atau bawa kamera gitu loh. Jadi, Ya bener. jadi kalau aku untuk menangkap momen itu agak susah sebenarnya Lebih sih. menciptakan ya. Betul. Kan Menciptakan momen Oh, dong. iya, Menciptakan menciptakan momen. momen ya. Kadang-kadang kan ada orang yang suka kayak dia tertarik dengan sunset atau Oh, iya. dia tertarik dengan sunrise atau bahkan Siapa? kejadian. Kayaknya manusia di sampingnya Mbak Nana deh. Ya, itu aku. Iya, kadang-kadang kalau enggak ada orang yang lebih suka dengan kejadian-kejadian tertentu yang dia tuh kayak, oh ini momen langka nih harus di capture gitu kan. Aku bukan tipikal orang yang seperti itu. Jadi Jadi yang disiapkan, di-prepare, ditata disiapkan, gitu ya. di-prepare, ya. Apa enggak ini Mbak? Enggak effort banget kalau misalnya mau food fotografi itu? Effort sih sebenarnya ya. Iya. Harus pasang lighting, harus setting kamera, kemudian propertinya juga kan gitu. Stylingnya sih sebenarnya. Iya sih.
Ya itu paling penting ya. Kan ngatur cahaya juga ya Mbak. Terus kalau setauku kan fotografi itu salah satu genre fotografi yang lumayan makan biaya ya Mbak. Maksudnya kalau istri kan kayak asal ada gadget, entah HP, entah kamera, ya udah tinggal ke jalan aja ibaratkan gitu, cari Bener, momen, iya. jepret gitu aja. Tapi kan kalau fotografi bener-bener yang pakai properti, pakai lighting dan segala macam, itu emang harus kayak gitu Mbak. Harus selalu Perintilannya pakai- tuh banyak banget ya. banyak Kalau perintilan, fotografi banyak itu. properti gitu. Sebenarnya itu hanya pemanis aja sih. Jadi kayak pendukung supaya si makanan itu lebih kelihatan Menarik gitu ya. Kayak gitu. Jadi misalnya nih properti itu sebenarnya bisa diambil atau apa ya dari bahan-bahan si makanan itu gitu. Kayak misalnya ingredientsnya betul. Jadi kayak misalnya kita mau foto kue gitu kan. Kue kan pasti ingredientsnya ada tepung, ada telur, mungkin cangkang telurnya. ada keju, Oh, ada coklat. iya, Itu bener. kita apa namanya taruh di situ sebagai apa ya pelengkap aja sih supaya manis, supaya orang tuh ngelihat kalau makanan di foto misalnya apa ya itu roti di foto, oh ternyata roti itu bahan-bahannya itu dari ini kayak gitu. Oh ya, jadi jadi cerita juga ya. Iya, jadi nggak melulu harus yang mahal, harus yang apa ya. Ya sebenarnya kalau apa namanya ya properti mahal itu juga pendukung juga sih. Jadi lebih membuat apa ya lebih Hidup membuat lebih bagus lah. Ya, Jadi lebih kan bagus. Itu kayak pasti misalnya sih. plate-nya yang bagus atau kalau enggak apa ya sendok garpunya yang cantik Iya. gitu-gitu kan. Itu kan harganya agak lumayan tuh ya. Apalagi alas foto yang bagus Iya. sebenarnya. Tapi kalau misal kalau mau memulai belum punya properti semahal itu sih nggak harus pakai Nggak wajib ya, Mbak? nggak Nggak wajib. harus. Tinggal bagaimana cara kita membuat makanan itu menjadi seolah-olah menarik dan enak mau dimakan gitu. Kan baik, kalau oke. intinya food fotografi itu sebenarnya itu ya. Iya. Itu sih yang bikin aku kayak suka terheran-heran kalau lagi lihat orang yang kayak Banana yang suka moto-moto makanan tuh kok aku biasanya lihat secara langsung nih makanan kayak yaudah enak apa biasa aja gitu kayak Tapi bukan yang kenapa menarik jadi kayak banget. luar biasa banget Iya, kalau kok udah bisa kena kayak- tangannya ini ya fotografer gitu ya. Iya kayak dari apa ya kelihatannya tuh kayak enak banget kayak misalnya kita lihat donat ya udah donat biasa kita beli gitu kayak ya udah biasa aja kan tapi ketika di foto dihias diatur lightingnya dari angle dan segala macam kok bisa jadi seenak itu seni juga kan sebenarnya kayak ya di situ sih nilai ininya nilai apa ya iya estetikanya. Betul. Bener sih sebenarnya. Jadi apa ya kadang-kadang kalau kita membuat sebuah art itu kan termasuk salah satu seni ya. Jadi seni itu kan nggak bisa dinikmati ibaratnya ya sama semua orang gitu. Jadi dia itu subjektif banget gitu loh Iya. seni itu ya nggak sih. Kalau menurut kita bagus itu belum tentu Belum menurut tentu, orang lain iya, bagus betul. kayak gitu. Makanya kenapa kalau kita membahas tentang sebuah seni ya udah kita pengennya seperti apa ya udah lakuin aja. Nggak ada gitu. apa Nggak- ya aturan absolut dan bener mutlak gitu ya Mbak. iya nggak ada aturan tertentu yang kamu kalau seni itu harus gini teoritis sekali atau apa namanya ya hal-hal teknisnya ketika kita membuat sebuah seni itu nggak harus sih sebenarnya kayak gitu karena penilaian satu orang dengan orang yang lain juga kadang-kadang kan Iya, berbeda-beda. pasti beda. Betul Tergantung banget. mata yang lihat dan selera ya selera. Selera itu sih, karena emang setiap manusia kan sebenarnya beda-beda ya gitu kan. Menurut aku udah bagus banget nih kayak gini, tapi ternyata menurut yang lain kayak enggak itu biasa aja yang bagus kayak gini gitu kan. Iya. Betul. Makanya kalau di feed Instagram aku banyak apa namanya foto-foto makanan kayak gitu itu juga apa ya kayak aku ya udah karena aku itu hobi karena aku suka dengan food fotografi bukan apa ya bukan aku kalau bilang apa ya menjadi seorang food photographer itu kayak belum gitulah iya Hobi belum ya, hobi- ini hobi- hobi hanya moto. hanya hobi aja kayak gitu jadi ya udah ketika aku suka dengan apa ya hasil yang aku cepretan aku kayak gitu ya udah aku posting aja gitu perkara orang lain suka atau nggak suka ya relatif kembali lagi ke Dan harus masing-masing. yang harus semua orang suka juga Suka gitu. monggo enggak juga toh ini feed Instagramku gitu ya Mbak ya. Iya. Iya, jadi yang paling penting itu memulainya itu yang Mbak. Nah, kan kadang ada orang yang ketika pengen mulai sesuatu nggak harus tentang fotografi atau spesifik Apapun fotografi, itu ya. apapun itu kadang mau mulai itu kayak aku nggak punya alatnya nih, jadi aku nggak mau mulai. Aku nggak punya ini, nggak punya itu, belum punya kapasitas misalnya. Jadi kayak misalnya dia disuruh menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dia udah tahu, tapi kayak ngerasa
wah aku belum ini nih, belum pantas, belum cocok gitu. Tapi kan yang penting mulai dulu gitu. Maksudnya asal kita tahu asalnya itu benar, sumbernya itu benar, ya nggak apa-apa. Kenapa enggak gitu? Kenapa nggak disampaikan gitu? Siapa tahu yang lain ada yang belum tahu atau ada yang mungkin lupa, jadi ingat lagi gara-gara kita sampaikan itu kayak gitu kan. Aku setuju banget sih kalau soal Setuju. itu. Dan ini sih satu hal, kadang tuh orang tuh takut kalau misalnya kita melakukan sesuatu orang lain tuh nggak suka, gitu. Ya, nggak bener sih? banget. Iya. Itu. Jadi ukurannya itu bukan benar atau salah, tapi penilaian orang lain. Iya, Jadi, kalau aku kayak gini tuh orang lain suka nggak ya, gitu kan? Itu membuat kita jadi ini terkungkung sebenarnya. Iya. Iya nggak Setuju, sih? iya benar. jadi nggak gerak-gerak, Jadi nggak gerak-gerak, jadi kayak lebih kalau kayak gini aku gimana ya orang lain, akhirnya nggak jadi lagi, mundur lagi Iya, gitu. Itu karena sama mikirin. aja kayak kalau orang-orang yang belum mungkin ya kayak misalnya mau memulai untuk hijab, kita kan juga dulu awalnya nggak pakai hijab ya, Iya, gitu kan. iya, pasti. Ketika kita memulai untuk menggunakan hijab itu kan menjadi sebuah hal yang sangat itu menjadi Perubahan besar. perubahan yang besar kepada diri kita. Akhirnya kan kita mikir bisa nggak ya kita kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika kita memakai jilbab kalau udah pakai ya udah fine aja kan sebenarnya. Ternyata ya, ketakutan-ketakutan yang selama ini kita yang menghantui kita sebenarnya ternyata enggak gitu kan, ternyata nggak seburuk itu gitu ya. Iya. Yang pertama kali kita pakai jilbab mesti yang nggak langsung yang panjang, yang pakai apalagi langsung pakai cadar gitu kan, mesti bertahap Enggak. dulu. Iya. Nggak langsung pakai gamis juga. Iya. Jadi emang yang namanya memulai itu kan nggak ada langkah pertama yang sempurna gitu kan Mbak. Jadi yang penting mulai aja dulu, perkara bagus enggaknya pokoknya menyusul ibaratnya kayak gitu. Betul banget sih kalau aku itu. Jadi yang poin yang paling penting ketika kita mau melakukan sesuatu ya udah just do it kita. Just do it, teman-teman. Jangan nggak usah mikir gimana orang lain, gimana ini si A gimana, si B gimana gitu kan. Udah Asal jalan itu aja. nggak bertentangan sama yang udah Rasulullah ajarkan, Iya, selama iya, itu iya. selama itu nggak bertentangan sama syariat, ya udah lakuin aja gitu ya. Punya tujuan baik sebenarnya gitu. Betul, yes. Terus tadi yang aku tangkap banget tuh yaitu sih kalau kita lihat makanan itu lihat langsung biasa aja nih, tapi ketika di tangan orang yang tepat itu makanan jadi kayak enak banget, yang menggiurkan, kayak jadi pengen deh, jadi pengen beli gitu kan. Nah itu kan kayak relate juga sama mungkin penyampaian ilmu hari ini gitu ya Mbak. Kan misalnya Islam itu sendiri kan udah Sempurna, indah. sempurna banget. Cuman kadang orang-orang tuh misalnya dengar kata ceramah, ustadz, terus kajian, Pengajian gitu kayak ih, vibe-nya gitu udah kayak, ini ya, iya, vibe-nya udah nggak paling monoton. bener, belum bikin orang tertarik ya dengan kata kayak kajian dan ceramah gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah dari materinya kan, jelas, maksudnya materinya itu emang udah dari sumber terpercaya dan isinya benar-benar indah banget. Tapi ketika disampaikan mungkin kurang kurang pas sama audiensnya, misalnya ke anak muda tapi bahasanya mungkin baku, monoton, yang kayak nggak ada gak ada ngena-ngenanya gitu loh. Kayak anak muda juga mau denger kayak males, kayak banyak yang lebih menarik buat mereka daripada kajian-kajian gitu kan, yang lebih sesuai dengan bahasa mereka, dengan keinginan mereka. Terus mungkin sambil ada bercanda-bercandanya kayak hidup kenapa sih harus sesepanang itu, kenapa sih kok harus ngambis banget akhirat kayak gitu. Kayak ya udah ini kita hidup sekali, manfaatin lah gitu, senang-senang gitu kan biasanya. Biasanya sih anak muda ya yang kayak gitu ya. Nah kembali lagi sih kalau itu kan bagaimana cara kita mengemasnya juga gitu kan. Kalau kita pengen ibaratnya orang lain itu tertarik sama kita, ya bagaimana caranya kita ke orang lain itu kayak gitu. Misal nih kayak Mbak Fatimah gitu kan, lagi ke teman-temannya yang mungkin ya masih dengan dunia mereka seperti itu kan, nggak serta merta kamu salah loh kayak gini. Kamu salah, kata Rasulullah itu nggak boleh gitu kan, haram itu nggak kan mungkin kita nggak dong. bisa Iya, mengejudge bener-bener. orang tuh langsung seperti itu, langsung menyalah-nyalahkan Gak orang, bisa langsung enggak. ke akar, Iya. ya kan? Harus ke daun dulu, harus Iya. permukaannya dulu. Nggak bisa langsung ke daunnya bener-bener langsung nyalahin atau kayak kamu tuh harusnya seperti ini, kan nggak bisa. juga Nggak seperti bisa. itu Jadi ya, kan Mbak. harus dengan cara yang halus, dengan cara yang baik gitu kan. Rasulullah juga mengajarkan bahwa ketika kita berbuat sesuatu ke orang lain tuh harus dengan hal yang baik gitu kan, harus caranya juga cara-cara yang baik kayak Dan gitu. satu hal yang sampaikan dengan bahasa umatmu gitu nggak sih? Iya. Sesuai zaman ya, betul, sesuai zaman. iya. Kita nggak bisa kayak sangkut, misalnya kita zaman dulu mungkin anak-anaknya tetap beda ya Mbak sama anak sekarang gitu ya. Kita juga sama aja sih, masih hitungannya anak-anak zaman sekarang gitu. Itu ketika masih pakai cara lama itu Nggak bisa diterima, susah untuk diterima ya mereka kan? udah terlalu bisa menyerap banyak informasi secara mandiri gitu kan, dari gadget, dari mana-mana. Jadi mereka kayak udah
bisa menolak, udah bisa mulai membantah, atau mungkin ada istilah misalnya toxic parents, strict parents dan segala macam gitu kan. Jadi kayak dikit-dikit udah langsung kayak nyalahin orang tua gitu, bawahnya kayak gitu. Iya. Apalagi kan kalau anak-anak muda sekarang itu ya kembali lagi tadi kayak udah disampaikan sama Mbak Fatimah ya kan, lebih mudah dia itu menyalahkan orang lain kayak gitu loh. Jadi bagaimana caranya ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang menurut kita baik kayak gitu ya usahakan untuk kita dirangkul dulu deh mereka. Jangan gitu, sampai ada unsur judgement di situ gitu ya. Iya, jangan sampai ada. Jadi kadang-kadang mungkin dia itu udah ada ketertarikan, udah ada rasa iya ya, bener juga ya seperti ini, tapi lihat dengan orangnya dengan tutur kata kita yang mungkin kurang salah baik, atau kurang iya. baik kayak gitu, menyinggung mereka itu kan jadi kok ternyata Islam begini ya gitu kan. Membuat mereka semakin jauh jadian. Benar. Iya. Sendiri. Iya benar. Jadi ada yang bilang kayak Islam itu indah tapi kadang menjadi kurang indah karena muslimnya justru gitu kan. Karena kita personnya. Iya, personnya gitu ya. iya. Betul. Apalagi kalau awal-awal nih saya pakai cadar gitu kan, semua orang tuh kayak semua mata tuh tertuju. Setuju sama banget. kita Iya benar. lagi jalan kemana gitu kan. Gitu orang-orang ngeliatin semuanya gitu. Hah? Aku salah apa ya kayak gitu. Nah, kadang-kadang dengan rasa yang seperti itu jadi ketika kita menjadi orang yang mungkin sedang orang lain itu lagi menuju ke perubahan, ya treat dia sebagai seorang normal, orang yang sama lah kayak kita gitu lah. Kayak aku awal-awal dulu pakai cadar ya udah nggak usah diliatin terus-terusan kayak gitu kan, biasa aja. Itu bikin nggak pede soalnya. Iya, itu jadi bikin nggak pede. Jadi kayak akhirnya kok kayak gini aku lepas aja deh kalau kayak gitu gitu. Atau apalagi awal-awal pakai jilbab yang gede. Iya gitu kan gede. Wah itu jangan-jangan radikal nih kayak gitu kan. Mungkin pikiran orang kita nggak ngerti tapi kita ngerasanya seperti itu. Jadi ya udah kalau memang ada orang yang sedang mencoba untuk merubah menjadi lebih baik ke arah yang lebih baik itu ya kita usahakan untuk mendukung dia dan treat dia as a normal human. Iya. Terus di normalisasi kan kadang orang ketika ada yang misalnya tiba-tiba mau rajin belajar kayak ambis banget sih, atau enggak tiba-tiba mau rajin ibadah kayak alim banget sih ya. Alim itu kan kayak bikin dia jadi kayak malah nggak mau melakukan kebaikan itu. Jadi iya benar sih, harusnya sama aja, dianggapnya sama aja. Itu bahkan hal yang wajib gitu loh kan, kadang rajin banget sholat gitu, padahal itu kan kewajiban, emang harus dilakuin sebagai seorang muslim gitu. Iya. Dan kadang-kadang kita tuh jadi kayak misalnya tersinggung loh, jadi misalnya kamu rajin banget, itu tumbenan ke masjid gitu kan, jadi gak mau ya. Salah ya aku kayak gini gitu kan, akhirnya dia nggak mau lagi kayak gitu kan, ya udahlah biasa aja, kembali lagi. Jadi jangan sampai kita jadi alasan seorang untuk berhenti melakukan kebaikan gara-gara kita ceng-cengin gitu ya. Betul, jangan sampai. Oke Mbak Nana, Masya Allah keren banget. Ini dong Mbak, terakhir dong pesan buat anak muda yang ada di rumah, teman-temannya yang di rumah, siapa tahu kayak pingin lebih mendengar sesuatu yang memotivasi mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Dari Mbak Nana, silahkan. Wah, apa ya kalau itu? Sebenarnya motivasi terbesar itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Iya. Oke, setuju. Mau seberapa besar orang memberikan kebaikan sama diri kita, tapi ketika kita belum bisa menerima kebaikan itu, ya percuma aja gitu. Istilahnya mental. Gelas yang tertutup ya Mbak. Betul. Jadi usahakan kalau memang mau berusaha untuk menjadi lebih baik, ya dibuka mindset kita tuh dibuka, lebih bisa untuk menerima pendapat orang lain, menerima kritikan orang lain, walaupun mungkin di awal-awal itu akan berat ya, apalagi buat anak-anak muda seusia kalian gitu kan, buat mau menerima atau mendengarkan kritik orang lain itu kadang-kadang apa sih gitu ya, tapi cobalah ketika ada orang yang mau memberikan pendapat, ya ambil yang baik-baiknya untuk diri kita. Kalau yang nggak pas atau kurang berkenan ya nggak usah dipakai seperti itu. Jadi ya mulailah untuk memotivasi diri sendiri. Mulailah untuk memotivasi diri sendiri. Oke. Keren sih, Masya Allah. Orang lain soalnya ya kan kita kayak pengennya ada orang lain yang support dan segala macam, kan itu nggak selalu ada, nggak selalu bisa gitu. Dan ketika kita sedang ketika kita mau mencoba atau punya keinginan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik itu percaya nggak percaya ya, tapi aku ngalamin secara pribadi, Allah itu mendatangkan lingkungan-lingkungan yang beda
yang lebih baik gitu loh. Masya Allah. Ya, secara Lingkungan-lingkungan nggak yang sadar. lebih mendukung kita kayak gitu. Misal apa ya, kayak kita pengen menambah ilmu, upgrade ilmu menambah ilmu agama kayak gitu, ternyata Allah datangkan komunitas-komunitas teman-teman yang support kita untuk ayo ngajakin ngaji, ayo ngajakin kajian kemana, seperti itu kan. Sekarang juga kajian-kajian untuk anak muda kan udah banyak banget gitu Pasti kan. ada jalannya ya. Pasti jika ada keinginan. jalannya. Pokoknya Intinya tuh pokoknya jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik ya. Memulainya itu ya. ya seperti tadi aku bilang kan, kalau di ketika kita mau melakukan sesuatu ya udah just do it gitu, nggak usah mikirin banyak hal nanti terus Kedepannya ini gimana terus itu gitu. terus ini terus itu apa kata orang, udah nggak usah, ya udah lakuin apa yang kamu inginkan, berusaha menjadi diri kamu sendiri tanpa memperdulikan orang lain, omongan-omongan negatif orang lain kayak Iya. gitu. Allah, Aku jadi luar ingat biasa. sebuah kutipan dari seorang penulis novel yang terkenal. Jadi dia ketika lagi bikin naskah novel itu, dia mikir nanti ada nggak ya penerbit yang mau nerbitin naskahku ini, nanti ada nggak ya pembaca yang mau baca naskahku ini gitu. Jadi daripada mikir hal-hal kayak gitu, nyelesain naskahnya sampai akhir itu jauh lebih penting gitu. Iya. Daripada kita mikirin apa kata orang terhadap tujuan kebaikan kita, mendingan kita lakuin aja kebaikan itu gitu. Betul. Lebih baik kita bermanfaat untuk orang lain daripada terkungkung dengan diri kita sendiri, dengan ketakutan diri kita sendiri yang belum tentu orang lain itu berpikiran apa yang sama seperti apa yang kita Iya, pikirkan. benar. Dan itu gak mungkin ya. Nggak mungkin, Manusia kan pasti iya. beda-beda. Ya, jadi jangan nunggu hebat untuk bermanfaat. Betul. Ya Masya Allah. Seru banget pembahasan hari ini. Terima kasih banyak terima kasih banyak Mbak Nana udah hadir di sini, udah mau Sama-sama. ngobrol bareng-bareng sama kita. Udah sharing banyak sama kita ya. Iya. Dapat banyak banget ilmu gak sih? Iya, Masya dapat banyak Allah. insight Masya yang baru gitu. Ya, aku juga dapat ilmu banyak dari kalian. Alhamdulillah hari ini. Gak apa ya. Ya buat teman-teman di rumah juga semoga ada banyak hal baik yang bisa diambil. Kemudian ada pikiran untuk saatnya ngelakuin kebaikan gitu, kayak sekarang nih Saatnya melakukan perubahan. perubahan gitu. Jadi semoga ada motivasi, ada manfaatnya gitu. Jadi stay safe semuanya, semoga apapun yang diinginkan bisa terwujud, asal itu hal-hal baik. Kalau Amin, misalnya amin. nggak terwujud dengan cara kita, yakin kalau itu emang takdir terbaik dari Allah gitu. Betul. Ya, sekian dari kami. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.